Halo, ini adalah cerita pendek berjudul Sungkup, karya Fajar Bercerita. Capek banget, dari dulu selalu ada halu di hidup gue ya, Le. Begitu kata Dayana kepada Leon, kalimat yang membuka cerita ini. Sebuah panggilan Le yang biasa diucapkan Dayana untuk memanggil sahabatnya itu. Orang-orang termasuk Leon sendiri kira selama ini Le itu berarti Leon. Tapi Dayana bilang, bukan, Le itu maksudnya bule. Cocok sih, Leon memang berdarah Eropa. Keturunan company, kata Dayana. Dengan background keluarga di mana sang ibu yang seorang penjual jamu gendong yang biasa keliling di desa-desa, kemudian berjodoh dengan seorang pengusaha ekspor-import asal Belanda. Gak tahu ketemunya di mana, yang jelas cinta kadang memang absurd. Kisah yang FTV banget, tapi begitulah ceritanya. Tapi kisah ini bukan tentang orang tuanya Leon. Ini kisah tentang Leon dengan sahabatnya, Dayana. Semuanya berawal waktu Dayana jadi murid baru di kelas 2 SD. Dayana duduknya sini nak, di sebelah Leon ya. Dia itu anaknya pintar loh, kata ibu Dayana sambil menatap anak laki-laki bule itu. Ibu Leon yang kebetulan ikut mengantar pada saat itu menimpali. Iya, jagain Dayana yang Leon, dia baru pindahan, begitu katanya. Leon cuma mengangguk pelan. Mungkin belum ngerti apa yang dimaksud menjaga Dayana pada waktu itu. Tapi sejak hari itu, mereka mulai dekat dan tanpa sadar sedang menapaki awal cerita panjang. Gak ada yang nyangka pertemanan mereka bakal sepanjang itu. Di kemudian hari, mereka berdua masuk SMP yang sama. Lalu SMA yang sama juga. Kadang satu kelas, kadang enggak. Kadang di jam istirahat makan berdua, kadang sama teman sekelasnya masing-masing. Tapi soal berangkat dan pulang sekolah, jangan ditanya. Gak pernah ada satu hari pun di mana keduanya gak saling bareng. Sampai akhirnya kuliah pun lagi-lagi di kampus yang sama. Beda jurusan tapi tetap sering bareng. Leon ada saat Dayana panik memintanya untuk cepat-cepat dibelikan pembalut ke kantin sekolah saat haid pertamanya. Dayana juga ada saat suatu hari di perjalanan pulang sekolah, lagi jalan kaki berdua, Leon bilang, Deh, gue mau ngomong sesuatu deh. Apaan? Lo tahu nggak sih dari mana asal usul kita? Dari mana asal kita? Lu gak pernah belajar agama ya? Dulu tuh Nabi Adam diturunin ke bumi gara-gara makan buah dan... Bukan itu maksud gue. Maksudnya gue, lo, kita nih semua manusia tercipta dari apa? Hah? Dari apa? Nah, nggak tahu kan lo? Kita tuh berasal dari bokap nyokap kita karena mereka Hah? Aham apa? ya, lo nggak bakal tahu deh. Cuma laki-laki dewasa yang udah pernah mimpi basah yang tahu. Hah? Mimpi basah? Maksud lo salah satu tanda kedewasaan laki-laki yang kemarin dijelasin di pelajaran biologi? Iya, keren kan gue? Mulai sekarang gue udah resmi jadi pria dewasa. Keren apanya? Najis ih, Leon mes lo. Hari berganti, musim berlalu. Dayana selalu ada di dalam setiap kisah cinta Leon, sebagaimana layaknya hubungan pacaran yang dijalani anak remaja lainnya. Dia sering curhat ke Dayana, walaupun sering Dayana menyarankan Leon untuk meninggalkan pacarnya itu. Cewek yang lu pacarin itu burik-burik, begitu kata Dayana. Sementara Dayana tidak pernah terpikir untuk berpacaran, menurutnya pacaran hanya akan mengganggu prestasi belajarnya. Ngapain pacaran? Ribet? Mending gua sendiri, bebas gak ada yang larang-larang dan gak ada yang akan cemburu, begitu kata Dayana. Walaupun sebenarnya Dayana cantik dan gak jarang banyak cowok yang minta Leon untuk membantu mereka mendekati Dayana, tapi sekalipun Dayana gak pernah tertarik. Sekali lagi lu coba comblangin gue sama cowok yang minta tolong ke lu itu, gue gebuk lo ya Le, kata Dayana. Waktu berjalan terasa begitu cepat, sampai akhirnya mereka lulus kuliah dan masing-masing bekerja di perusahaan yang berbeda. Pun begitu, seringkali setiap sore mereka bertemu di sebuah coffee shop saat pulang bekerja. Syukur-syukur deh ya, akhirnya ada waktu di mana kita nggak bareng lagi, Le. Sepanjang jenjang pendidikan gue selalu bareng sama lo. Ampun deh, kalau setelah lulus masih harus satu kantor juga. Ya elah, bilang aja lo kangen. Lagian lo tuh harusnya bersyukur gue selalu ada bareng lo dari dulu. Kalau nggak ada gue, siapa yang jagain lo dari cowok-cowok yang mau deketin lo? Gak usah lo jagain juga gue gak akan mau pacaran dari dulu. Yang bersyukur tuh lo. Kalau gak ada gue, siapa lagi yang akan tahan lo teleponin berjam-jam cuma buat dengerin curhatan lo, buat bahas hubungan sama cewek-cewek burik lo itu. Anjir,
Masih aja lo ya bilang mantan-mantan gue burik. Orang cakep-cakep gitu. Kalau cakep nggak akan putus. Tapi BTW, tumben lo sekarang malah jomblo. Bukannya lebih enak, sekarang pacarannya udah punya duit sendiri. Nggak tahu ya. Bosen juga gue gonta-ganti cewek. Kenalan, PDKT, adaptasi lagi, putus lagi. Gitu aja polanya. Diana hanya terdiam. Kemudian Leon berkata lagi, Day, kalau nih ya, gue cuma bicara seandainya nih ya. Lo jangan kegeeran dulu. Iya, kalau apa buru? Elah lo, kebanyakan intro deh. Kalau ternyata kita sampai umur 28 belum ada yang nikah, belum punya calon atau pacar yang kita rasa cocok buat dijadiin pasangan seumur hidup, gimana kalau kita nikah aja? Diana kembali terdiam. Jawab woi. Lo ya, gua ngomong tuh direspon kek. Gue mesti jawab apa ya? Mau bilang setuju tapi ogah. Mau amit-amit takut malah ketulah. Ih so iye banget deh lo. Gua ganteng gini, ya kali lo nggak mau. Lo menang bule aja, Leon. Iya. Jadi gimana? Iya atau enggak? Lagian kenapa lo tiba-tiba ngomong gitu sih? Random banget. Ya seperti yang gue bilang, gue mulai bosen untuk ngulangin pola yang sama. Kayak ngerasa capek adaptasi sama orang baru. Toh belum tentu cocok. Mending sama lo. Ya walaupun lo bawel dan suara lo agak sedikit nusuk kuping, tapi seenggaknya gue udah tahu lo kayak gimana. Lo pinter, menurut gue ya lumayan lah lo cantik. Yang penting karakter lo gue tahu, jadi nggak perlu capek-capek kan gue adaptasi. Gak tahu ya gue, Le. Let's see aja gak sih? Gue gak bisa jawab mau atau gak mau sekarang. Kalau emang keadaan di saat itu emang seperti apa yang lo bilang, dimana lo jomblo, gue pun begitu. Ya mungkin aja sih terjadi. Asik, gitu dong. Berarti nanti kalau udah nikah, kita ngobrolnya yang romantis ya, jangan kayak sekarang. Gue gak janjiin apa-apa ya. Gak usah lo kegeeran dulu. Iya, Mama Dayana, siap. Apa sih lo? Geli gue. Setelah obrolan panjang hari itu, mereka pulang ke rumah masing-masing. Hari berganti, tak terasa sudah genap 3 tahun Diana dan Leon bekerja sejak lulus kuliah. Menginjak usia 27 tahun, mereka bukan lagi anak belia yang membicarakan perihal mimpi basah atau hal-hal bodoh lainnya. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah. Seperti Diana contohnya, terhitung sudah 6 bulan belakangan sejak Diana bergabung dalam sebuah komunitas lari di Jakarta. Biar gue punya temen, biar gak cuma nongkrong sama Leon mulu, kata Diana. Lagi pula buatnya berlari menyenangkan, kaki yang capek, keringat yang menetes, entah kenapa mendatangkan kebahagiaan tersendiri buat Diana. Bahkan gak jarang Diana lari bukan buat sehat, bukan buat olahraga, tapi buat happy. Di suatu pagi di kota Malang kala itu, Diana mengupload sebuah foto dengan caption Running in Sunshine, yang menunjukkan ia yang sedang berlari dengan komunitas larinya saat itu. Lari mulu loh. sebuah pesan dari Leon kepada Diana. Ya ribet. Lihat nih, gue lagi sama siapa? Leon mengirimkan foto dirinya bersuah foto dengan seorang perempuan di satu meja di coffee shop. Sisi. Yoi. Sisi adalah teman kerja Diana. Sisi dan Leon pernah ketemu 1 kali saat menemani Diana nongkrong di coffee shop dengan Leon seperti biasanya. Tapi itu sudah lama sekali. Diana bahkan gak terpikir kalau sehabis itu mereka berteman di belakang Diana. Tapi baguslah, begitu pikir Diana. 3 bulan setelah hari itu, di sebuah pagi Diana berpakaian kebaya rapi. Ada MUA yang Diana dan mamanya sewa untuk mendandani mereka berdua. Diana dan keluarganya kemudian menaiki sebuah mobil dan pergi untuk menghadiri pernikahan sahabatnya Diana itu, Leon, yang menikah dengan, Sisi. Acara berjalan begitu meriah, raut kebahagiaan Leon menyambut sahabatnya Diana begitu jelas terlihat. Sebuah raut kebahagiaan dari Leon yang dibalas oleh sebuah simpul senyum dengan banyak arti dari Diana. Sebuah ucapan selamat dan doa diucapkan oleh Diana kepada kedua mempelai, tapi doa itu nampak terdengar hanya sebuah formalitas tanpa arti yang begitu nyata dirasakan oleh Leon. Bagaimanapun, Leon sangat mengenal sahabatnya itu. Tapi ya sudah, rasanya
Tamu yang datang begitu ramai membuat Leon dipaksa untuk tidak perlu memikirkan hal itu berlebihan. Diana dan orang tuanya kemudian pulang. Di perjalanan pulang di dalam mobil nampak orang tua Diana yang masih dengan senyuman antusias membahas betapa meriah acara pernikahan sahabat Diana itu. Diana hanya diam tanpa berkomentar apa-apa seperti sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Sesampai di rumah, di kamar Diana, air mata itu tumpah dengan tanpa terbendung lagi. Dengan menahan tangis, Diana berucap, "Apanya yang umur 28?" kata Diana sambil memekik, berharap tidak ada yang mendengar suaranya dari luar kamar. Pada akhirnya Diana menangis, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang sudah mereka lalui bersama sebagai sahabat sedari kecil. Perasaannya bercampur aduk, antara menyalahkan Leon yang tidak pernah peka, atau menyalahkan dirinya sendiri yang terlanjur gengsi untuk sekedar mengakui kalau dirinya selama ini menyukai Leon. Mana ada orang yang bisa temenan lawan jenis dari kecil selama puluhan tahun tanpa ada apa-apa? Ngapain gue nyuruh lo buat putusin cewek-cewek yang lo pacarin kalau bukan karena gue cemburu? Ngapain gue mau selalu masuk sekolah yang sama, padahal gue bisa masuk sekolah yang lebih bagus karena prestasi gue selain karena pengen deket terus sama lo? Lo bilang capek sama pola yang itu-itu aja. Tapi gak pernah lo lihat, gue dari dulu ada di pola lo juga. Selalu ada. Tapi gak pernah lo pilih. Diana semakin terisak, lirihnya semakin tak terbendung. Lucu ya? Gue selama ini jaga jarak biar gak kehilangan. Tapi ternyata justru itu yang bikin gue bener-bener kehilangan lo. Kalau aja gue lebih berani bilang walau cuma sekali aja, mungkin semuanya akan beda. Kalau aja dulu gue gak nutupin perasaan gue pakai kata-kata kasar tiap lo cerita soal pacar lo. Kalau aja gue gak terlalu gengsi buat bilang kalau gue cemburu. Kalau aja waktu itu gue jawab iya, bukan let's see. Tapi semua itu cuma kalau. Dan hidup sayangnya gak pernah bisa di-rewind cuma buat memutar ulang satu kalimat. Kita sering mengira diam itu aman dan menghindar itu bijak. Tapi ada waktunya kita harus jujur pada orang lain, tapi lebih dulu pada diri sendiri. Karena menyimpan perasaan terlalu lama kadang justru jadi cara paling menyakitkan untuk kehilangan. Hidup ini cuma sekali. Kadang mengatakannya lebih awal justru bisa menyelamatkan banyak hal yang tak bisa lagi kita ulang. Dan Diana, dia akan baik-baik saja, tapi bukan karena dia tidak terluka, melainkan karena akhirnya dia tahu yang paling menyakitkan bukan karena dia nggak dipilih, tapi karena dia nggak pernah benar-benar bilang bahwa dia ingin dipilih. Sekian, terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Sampai jumpa di cerita pendek lainnya karya Fajar Bercerita.